Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor di sekitar kita, yaitu kelas 5 tema 6, pembelajaran yang pertama. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik, agar pembelajaran kita lancar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Oke, lanjut ya. Pernah nggak sih adik-adik melakukan kegiatan berikut? Coba disimak kedua gambar tersebut, kira-kira itu kegiatan apa ya? Yap, betul, itu adalah kegiatan memasak. Disambung slide berikutnya, apa sih yang terjadi dalam kegiatan memasak? Nah, saat kita memasak, sumber panas apakah sih yang digunakan? Kemudian, apakah yang terjadi? Nah, jadi sumber panas yang digunakan adalah api. Dan minyak atau air yang ada di wajan akan mengeluarkan gelembung sebagai tanda adanya perpindahan kalor. Nah, selain itu kita pasti pernah melihat kan ketika kita memasak air. Nah, di situ kita melihat ketika airnya mendidih, maka akan membentuk uap dan juga gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung tersebut itu adalah tanda jika air yang ada di dalam panci atau wajan itu menerima kalor. Jadi ada perpindahan kalor ya dari api melalui wajan sehingga memanaskan si air atau minyak. Selanjutnya, sebenarnya apa aja sih yang termasuk sumber panas itu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa sumber panas. Yang pertama itu ada panas matahari. Kita pasti sudah mengenalkan matahari karena ketika pagi matahari akan terbit dan ketika sore menjelang malam matahari akan tenggelam. Nah, matahari ini sebagai sumber panas terbesar yang ada di alam semesta. Mungkin kita pernah merasakan ya ketika kita berjalan di bawah terik matahari, kulit kita akan terasa panas. Nah, di situ ada perpindahan kalor dari sinar matahari ke kulit kita. Selanjutnya yang kedua adalah ada panas api. Nah, kita pasti sudah tidak asing kan ya dengan api, yaitu kita biasa menggunakan api sebagai media untuk memasak. Nah, dengan perpindahan kalor ini dari api melalui wajan sehingga bisa mematangkan makanan yang kita masak. Oke, yang selanjutnya itu ada panas listrik. Contohnya apa sih? Kenapa listrik itu bisa menghantarkan panas atau bisa disebut sebagai sumber panas? Nah, contohnya itu ada setrika ya. Ketika kita menyetrika pakaian, maka setrika tersebut akan terasa panas. Itu adalah salah satu contoh listrik sebagai sumber panas. Contoh lainnya adalah kompor listrik. Karena sekarang sudah zaman modern ya, banyak sekali orang-orang yang mulai menggunakan kompor listrik sebagai alternatif media atau alat untuk memasak. Nah, itu beberapa contoh sumber panas ya. Oke, kita lanjut yaitu perpindahan kalor. Oke, di dalam bukunya adik-adik, di situ ada sebuah artikel yang menjelaskan mengenai perpindahan kalor atau bagaimana kalor itu dapat berpindah. Ada beberapa cara kalor itu dapat berpindah ya. Yang pertama itu ada konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga ada radiasi, seperti yang ada pada gambar di samping. Oke, selanjutnya apa sih konduksi? Apa itu konveksi dan apa itu radiasi? Konduksi merupakan cara perpindahan panas melalui zat perantara. Perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikel zat itu disebut dengan konveksi. Sedangkan radiasi merupakan cara perpindahan panas dengan pancaran. Contohnya adalah konduksi ketika kita memasukkan sendok besi ke dalam air panas, maka ujung sendok yang tidak terkena air akan ikut panas. Itu contoh dari konduksi. Kemudian contoh konveksi adalah ketika kita memasak air,
lama-kelamaan air itu mendidih dan matang. Yang ketiga, contoh radiasi itu ada ketika kita berdiri dekat dengan api, tubuh kita akan terasa panas, itu adalah contoh radiasi. Atau mudahnya ketika kita berada di bawah matahari, kulit kita terasa panas, itu juga merupakan contoh dari radiasi. Seperti yang ada pada gambar setelah ini ya. Nah, berikut ini adalah contoh gambarnya. Itu ada konveksi, air mendidih, konduksi, itu hanya ilustrasi ya adik-adik. Dan itu ada juga contoh radiasi, yaitu api unggun. Oke, selanjutnya kita akan menyelidiki perpindahan panas secara konduksi, atau istilahnya kita akan melakukan eksperimen sederhana, yaitu menggunakan air panas dan juga sendok sebagai alat praktikumnya ya. Yang pertama itu ada alat dan bahan, yaitu 1 gelas, 2 sendok logam, dan 3 air panas. Untuk langkah kerjanya, adik-adik bisa menyimak pada gambar berikut ini agar lebih mudah dipahami ketika nanti mempraktekannya. Dan hati-hati ya ketika adik-adik sedang mempraktikkan. Nah, pada gambar berikut ini, di situ ada ya langkah kerjanya untuk praktikumnya. Air panas ini sebagai kalornya, yaitu yang mengandung panas. Sendoknya sebagai alat untuk menghantarkan panas. Ya, kita bisa melakukan percobaan ini di rumah ya, adik-adik. Yang pertama, kita masukkan air panas ke dalam gelas, cukup setengah saja, tidak harus penuh. Lalu masukkan sendok logam ke dalam gelas air panas itu, dan kita sentuh ujung sendok yang tidak terkena air panas. Kemudian sentuh ujung sendok itu kira-kira 2-3 menit. Kemudian kita tunggu bagaimana hasil dari praktikum tersebut. Apabila ujung sendok lambat laun terasa panas, maka di situ ada fenomena perpindahan kalor dari air panas ke ujung sendok. Nah, maka terbukti nih adanya fenomena konduksi atau perpindahan kalor dari ujung sendok yang terkena air panas ke ujung sendok lainnya yang tidak terkena air panas. Nah, bagaimana nih adik-adik? Menyenangkan bukan? Kita belajar. Semoga bermanfaat ya. Nah, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih untuk supportnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.